Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Di desa yang menjadi latar cerita kali ini, sekelompok prajurit raksasa tiba di kawasan sekolah Walrus. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, salah satu prajurit di antara mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui rata-rata. Prajurit ini adalah sosok tangguh yang mampu mengalahkan monster-monster mimpi buruk dengan mudah. Target utamanya adalah Im Sama yang kini merasuki tubuh Gunko karena prajurit tersebut tahu bahwa Im Sama adalah pemimpin di balik semua musuh yang ada di tempat itu. Kekacauan tidak akan reda jika Im Sama yang mengendalikan tubuh Gunko tidak segera dikalahkan. Oleh karena itu, prajurit raksasa ini bertekad untuk menghadapi sosok tersebut. Dalam perjalanannya menuju Im Sama, ia harus menghadapi gelombang monster mimpi buruk yang terus menghalangi langkahnya. Namun dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mampu menyingkirkan monster-monster itu dengan mudah. Para prajurit lain yang menyaksikan aksi heroiknya bersorak gembira, kagum dengan kemampuan tempur yang begitu mengesankan. Dari kejauhan, Usopp dan rekan-rekannya yang masih terikat oleh kekuatan musuh dapat melihat aksi prajurit raksasa tersebut. Usopp merasa sangat antusias karena kehadiran prajurit kuat ini membawa harapan baru. Ia bahkan berteriak untuk memberikan semangat kepada sang prajurit. Namun Jinbei yang berada di sampingnya mengingatkan Usopp agar tidak terlalu larut dalam euforia. Menurut Jinbei, meskipun prajurit raksasa ini sangat kuat, lawan yang dihadapinya sejauh ini hanyalah monster-monster mimpi buruk. Jinbei khawatir bahwa prajurit tersebut mungkin akan kesulitan ketika berhadapan dengan kesatria suci, apalagi jika harus melawan Gunko yang telah dirasuki Im Sama yang kini memiliki kekuatan luar biasa. Mendengar peringatan Jinbei, wajah ceria Usopp seketika berubah menjadi ekspresi penuh kekhawatiran karena ia menyadari kebenaran di balik kata-kata Jinbei. Meskipun prajurit raksasa ini sangat tangguh, belum tentu ia mampu mengatasi kesatria suci atau Im Sama. Sementara itu di lokasi lain yang tidak terlalu jauh, Franky dan Bonnie sedang bertarung melawan gerombolan monster mimpi buruk. Awalnya keduanya berniat menuju tempat Usopp dan yang lainnya untuk membebaskan mereka dari ikatan kekuatan musuh. Namun rencana mereka terhenti ketika Killingham, salah satu kesatria suci, menyadari pergerakan mereka. Killingham segera menghadang Franky dan Bonnie dengan mengerahkan banyak monster mimpi buruk untuk menghalangi langkah mereka. Ia juga mengawasi pertarungan dari dekat, siap untuk turun tangan kapan saja. Situasi ini membuat posisi Franky dan Bonnie sangat berbahaya. Mereka tidak hanya harus fokus melawan monster-monster mimpi buruk, tetapi juga harus waspada terhadap kemungkinan serangan mendadak dari Killingham. Dalam pertarungan tersebut, Franky menggunakan berbagai teknik kuat untuk mengalahkan sebagian monster mimpi buruk. Ia mengerahkan jurus seperti Radical Beam dan berbagai teknik lainnya, baik yang sudah dikenal maupun yang baru. Bonnie juga tidak kalah hebat bertarung dengan lincah menggunakan teknik-teknik uniknya untuk menjatuhkan monster-monster tersebut. Namun meskipun banyak monster yang berhasil mereka kalahkan, Killingham hanya tertawa melihat usaha mereka. Tak lama kemudian, ia menghidupkan kembali monster-monster mimpi buruk yang telah dikalahkan. Seperti yang diketahui dari beberapa bab sebelumnya, kesatria suci ini memang memiliki kemampuan untuk membangkitkan kembali monster ciptaannya karena mereka tidak mengenal konsep kematian. Selama Killingham masih memiliki energi, ia bisa terus menghidupkan kembali monster tersebut sesuka hatinya. Melihat monster-monster yang telah mereka kalahkan bangkit kembali, Franky dan Bonnie terkejut. Mereka telah berjuang keras untuk menyingkirkan musuh-musuh tersebut, namun usaha mereka seolah sia-sia karena kemampuan Killingham. Franky mulai menyadari bahwa tanpa mengalahkan Killingham terlebih dahulu, melawan monster-monster ciptaannya hanya akan membuang-buang tenaga. Dari kejauhan, Franky melepaskan serangan Radical Beam ke arah Killingham, tetapi salah satu monster mimpi buruk dengan cepat memposisikan dirinya untuk menahan serangan tersebut. Bahkan jika serangan itu mengenai Killingham, kemungkinan besar ia bisa beregenerasi. Namun tampaknya monster-monster ciptaannya memang secara naluriah melindungi tuan mereka.
Bonnie yang tidak tinggal diam segera mengambil tindakan. Dengan gerakan cepat, ia menghindari serangan monster-monster mimpi buruk dan berusaha menyerang Killingham secara langsung dari jarak dekat. Namun serangan itu tidak menjadi ancaman bagi Killingham. Sebaliknya, ia dengan mudah membalas serangan Bonnie, membuat gadis itu terpental jauh. Bonnie pun berada dalam situasi berbahaya karena ia mendarat di tengah kerumunan monster mimpi buruk. Beruntung, Frankie dengan sikap menyelamatkannya. Ia juga mengingatkan Bonnie untuk lebih berhati-hati ketika melawan seorang kesatria suci yang sekuat Killingham. Kembali ke perjuangan prajurit raksasa yang sedang menuju tempat Im Sama. Setelah mengalahkan gelombang monster mimpi buruk yang menghalanginya, tiba-tiba Somers, kesatria suci lainnya, muncul dan menyerangnya. Somers menciptakan tanaman-tanaman berduri untuk menyerang prajurit raksasa tersebut, tetapi dengan pedangnya, prajurit itu mampu menebas semua serangan itu. Somers kemudian memperbesar senjatanya dengan tanaman berduri dan bertarung langsung melawan prajurit raksasa itu. Melihat hal ini, para prajurit lain yang berada di sekitar segera bergerak mendekat dan menyerang Somers secara bersama-sama. Tujuan mereka adalah untuk mengalihkan perhatian Somers agar prajurit raksasa yang kuat itu dapat melanjutkan perjalanan menuju Im Sama tanpa hambatan dari monster atau ksatria suci lainnya. Mereka sangat percaya pada kemampuan prajurit raksasa tersebut dan bersedia mendukungnya untuk mencapai tempat Gunko yang telah dirasuki Im Sama. Namun dari kejauhan, Ripley yang mengamati pergerakan prajurit raksasa menuju Im Sama memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Ripley, menghadapi Im Sama secara langsung bukanlah langkah yang bijaksana, karena baginya pemikiran ini sangat realistis. Karena sekuat apapun prajurit raksasa tersebut, ia tetap tidak akan mampu menandingi kekuatan Im Sama yang begitu luar biasa. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan suatu wilayah di lautan tempat Fujitora sedang berada saat ini. Dari informasi sebelumnya, Fujitora sedang dalam perjalanan menuju ke markas Cross Guild untuk membantu Ryokugu yang sedang bertempur. Namun dia dihalangi oleh organisasi-organisasi dunia bawah yang beraliansi dengan Cross Guild. Para pemimpin dari organisasi itu pun menghadapi Fujitora secara langsung. Tetapi sang admiral itu tentu jauh lebih unggul. Ia mengalahkan sebagian besar dari para pemimpin organisasi itu dengan cukup cepat. Ketika jumlah dari pemimpin organisasi yang bertahan tersisa sedikit, muncul bala bantuan yang datang untuk membantu mereka. Organisasi-organisasi dunia bawah yang lain datang ke sana dan langsung menyerang kapal-kapal dari angkatan laut. Para bawahan dari Fujitora pun bertempur melawan mereka semua. Tapi pemimpin-pemimpin organisasi tersebut mampu mencapai kapal utama angkatan laut, kemudian membantu rekan-rekan mereka dalam pertarungan melawan Fujitora. Fujitora pun berkata, entah berapa banyak jumlahnya, mereka tetap tidak akan bisa menang melawannya. Hanya saja pertarungan ini akan membuang-buang waktu karena Fujitora harus buru-buru pergi ke Pulau Karibari untuk membantu Ryokaku yang ada di sana. Fujitora pun segera memakai teknik gravitasi untuk menekan pergerakan dari para musuhnya itu. Tapi salah satu pemimpin organisasi terkuat itu bisa lolos dari gravitasi Fujitora. Sebab tekanan yang Fujitora pakai memang terbilang tidak terlalu besar. Dia menahan diri agar jangan sampai merusak kapalnya sendiri. Pemimpin organisasi yang lolos dari gravitasi Fujitora pun hendak melancarkan suatu serangan secara langsung. Tapi Fujitora mampu menangkis dan membalas dengan suatu teknik yang membuat orang itu terpental menabrak sebuah kapal di seberang. Berpindah ke tempat lain, Puchanosu yang masih kacau ditampilkan. Kali ini kita akan kembali menyoroti duel Shanks dan Kurohige yang masih berlangsung. Shanks terlihat mulai memakai teknik serangan haki yang baru. Entah ini teknik lanjutan dari Busoshoku Haki, Haushoku Haki, atau bahkan gabungan dari keduanya. Namun dari yang terlihat di sini jelas bahwa pancaran hakinya itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kurohige bahkan bisa merasakan sendiri bahwa aura dari teknik baru Shanks adalah serangan terkuatnya. Karena jelas ini terasa berbeda dari serangan-serangan Shanks sebelumnya. Shanks melancarkan serangan itu dari jarak jauh tapi berkecepatan sangat tinggi. Kurohige pun langsung memakai pertahanan dua lapis sekaligus untuk menangkis serangan tersebut. Pertama, dia menciptakan dinding dari kegelapan Yami-Yami Nomi untuk menyerap serangan dari Shanks. Kedua, dia memakai pukulan Gura-Gura Nomi untuk menangkis sisa-sisa dari serangan yang tadi tidak terserap secara sempurna. Nah, jadi dibutuhkan kekuatan Yami-Yami Nomi dan Gura-Gura Nomi sekaligus untuk menahan serangan dari Shanks itu, yang menandakan bahwa memang serangan Shanks tersebut jauh lebih kuat dari serangan-serangan Shanks sebelumnya. Meski serangan Shanks tadi bisa ditahan, tapi serangannya tidak berhenti sampai di sana. Si rambut merah itu melancarkan serangan susulan sama seperti tadi. Kurohige sangat terkejut dengan serangan lanjutan dari Shanks itu, karena dia kira Shanks hanya akan bisa melancarkan serangan sekuat itu satu kali saja, mengingat energi yang dia miliki memang sudah tidak banyak lagi. Namun rupanya Shanks tetap bisa melancarkan
serangan itu secara berturut-turut. Kurohige ingin membuat pertahanan lagi dari dua kekuatan buah iblisnya, namun karena serangan lanjutan dari Shang itu sangat cepat, maka hanya sebagian serangan saja yang bisa ditahan oleh Kurohige. Alhasil Kurohige oleng jatuh akibat dari kewalahan menangani serangan Shang itu. Walaupun punya dua buah iblis, tapi masih kewalahan lawan Shang Nakama, bener-bener gokil. Kurohige yang kesakitan pun mulai menunjukkan tanda-tanda yang aneh. Sebelumnya Kurohige masih sering tertawa meski dalam keadaan yang terdesak. Namun sekarang dia terlihat lebih serius dan aura jahatnya juga semakin terasa. Sepertinya inilah yang sempat dikatakan oleh Dokyo pada pembahasan sebelumnya, bahwa Kurohige memiliki suatu kepribadian yang lain. Dan kepribadian Kurohige yang lain itu jauh lebih jahat, bahkan kekuatannya pun menjadi sangat meningkat. Kurohige yang oleng tadinya tiba-tiba mengeluarkan teknik baru yang berbeda dari biasanya. Seketika di sekitaran tubuh Shanks keluar aura kegelapan dari Yami Yaminomi yang memancarkan gelombang gempa. Hal ini sampai membuat Shanks bertekuk lutut. Namun dengan sigap Shanks menguatkan Haushuku hakinya dan terbang tinggi. Di tengah pertempuran sengit yang sedang berlangsung tidak jauh dari lokasi tersebut, terjadi pula duel seru antara Yasop dan Kuzan. Yasop tidak sendirian, ia ditemani oleh rekannya Bong Punch serta seekor monyet bernama Monster. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Kuzan melancarkan serangan es yang kuat membentuk burung biru yang diperkuat dengan lapisan haki. Yasop sebagai penembak jitu ulung tidak tinggal diam, ia membalas dengan rentetan tembakan peluru yang dilapisi Bushochoku haki tingkat tinggi. Kedua serangan itu bertabrakan di udara menciptakan ledakan besar yang menarik perhatian banyak orang di sekitar. Kuzan yang menyadari keunggulan Yasop dalam pertarungan jarak jauh memutuskan untuk mengubah strategi. Ia ingin mendekati Yasop untuk memaksa pertarungan jarak dekat karena ia tahu seorang penembak jitu seperti Yasop akan kesulitan dalam situasi tersebut. Namun rencana Kuzan terhambat oleh kehadiran Bong Punch dan Monster. Keduanya dengan sigap menghalangi Kuzan, memberikan kesempatan bagi Yasop untuk tetap menjaga jarak dan melanjutkan serangannya dengan aman. Sementara itu, di tengah lautan yang jauh dari lokasi pertempuran tersebut, armada besar bajak laut berjerami kembali menjadi sorotan. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, mereka berencana mengadakan pertemuan penting. Namun secara tak terduga, mereka bertemu dengan agen-agen CP North, sehingga pertempuran sengit pun tidak dapat dihindari. Para komandan divisi armada besar bajak laut berjerami berhasil mengalahkan agen-agen CP North tersebut. Setelah kemenangan itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah pulau untuk menggelar rapat. Dalam perjalanan menuju pulau tersebut, Sai berbincang dengan rekan-rekannya dan menyatakan rasa penyesalannya karena Leo tidak bisa bergabung dalam rapat kali ini. Leo sedang sibuk dengan urusan di kerajaan Ryosa, sehingga hanya Sai, Hideo, Orlumbus, dan Capendi saja yang akan menghadiri pertemuan tersebut. Hajrudin juga tidak bisa ikut karena ia sedang berada di Elbaf yang kini dilanda kekacauan besar, sehingga ia tidak menerima kabar dari para komandan lainnya. Sementara itu Bartolome juga absen karena nasibnya masih belum jelas setelah kelompok bajak laut jadi hancurkan oleh bajak laut Akagami beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian Sai, Hideo, Orlumbus, dan Capendis tiba di sebuah pulau yang memiliki kota di dalamnya. Mereka pun bersiap untuk berlabuh. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!